warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-hafidz Nasiruddin al-Mughtairi rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a wa fahma bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Fi kitab al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila anqala wa qutiya lan tentukel apa ya durujulin tangane seorang laki-laki yauma badrin ing dalam perang Badar. Wajah alan teko sapa rajul yahmilu haling wa sapa rajul ha ing yad ilahi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asaka mongko nempelaken sapa Nabi ha ing yad nempelaken ha ing yad sapa alaihi salatu wassalam biadihi kelawan tangane rajul fale sikot mongko dadi nempel. Wa akhraja sapa al-Bukhari Imam Bukhari ana sak temene kelakuan iku isibat mekenani apa rijlu Abdullah bin Atikin sikila Abdullah bin Atik fabariat mongko sembuh mongko mari apa rijil bimasih kelawan musabe kanjeng Nabi minhi niha saking sak nalikane usib masah. Kemudian di antara khosoisnya Nabi SAW lagi adalah suatu ketika pada perang Badar pernah ada seorang tangannya laki-laki itu terpotong. Ya namanya perang, ya kan? Perang. Akhirnya ada yang terbacok tangannya sampai terpotong. Maka kemudian orang itu datang dengan membawa potongan tangannya tadi kepada baginda Rasulullah SAW. Maka oleh Rasulullah SAW tangannya tadi diambil terus ditempelkan lagi dan langsung nempel lagi seperti seolah-olah tidak pernah luka sebelumnya. Langsung sembuh bisa nempel. Ngungkulin apa nek bahasa kene transplantasi apa ya. Nyambung lagi anggota yang sudah terpotong. Namun tidak semua sahabat seperti itu. Jadi adanya seorang sahabat mendapatkan mendapatkan dari hasil mukjizatnya Rasulullah SAW bukan berarti terus harus semua sahabat dapat, yang enggak. Ya kan? Kita dengar cerita nih sobat jenenge kan nang hikayatus sahabat itu kan ada sahabat yang terpotong tangannya, ya kan? Waktu perang Badar kan ada yang tadinya tangannya terpotong terus digantungkan, akhirnya ketika dirasa ganggu terus diinjak jarinya terus biar terpotong sekalian. Ya memang seperti itu yang terjadi. Jadi mukjizat ini memang betul-betul terjadi, namun tidak kok berarti semua sahabat harus begitu semua gitu. Setiap sahabat terpotong tangannya pada datang ke Rasulullah minta disambungkan lagi, tidak. Ya sahabat macam-macam, ada yang berpendapat saya pengen disambungkan lagi, ada yang mungkin yang lain berpendapat ini nanti buat kenang-kenangan jihad fisabilillah, akhirnya milih untuk tidak disambungkan lagi. Ini loh, paham ora? Jadi ora kok misalnya kita mengingkari riwayat ini, kalau memang seperti ini kenapa masih ada sahabat yang terpotong tangannya waktu jihad fisabilillah? Ya enggak apa-apa. Jadi bukan satu keharusan kok semua harus niru. Lagian ini kan kejadian belum tentu di hadapan orang banyak, ya kan? Mungkin kejadian ini hanya di hadapan beberapa orang sahabat saja, sedangkan kebanyakan sahabat kan yang namanya di medan perang kan saat itu sibuk. Kan? Seperti juga cerita tentang sahabat yang tadinya buta, kemudian diajari oleh Rasulullah SAW doa, yang mana dalam doa tersebut terdapat tawasul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya terus sembuh. Nah, ini bukan kok berarti harus kalau begitu ya semua sahabat yang buta kalau
napa jenenge? Kalau datang ke Nabi atau kalau doa dengan doa itu nanti pasti sembuh. Ya iya. Tapi ini bukan merupakan suatu kelaziman. Nah, bisa saja dikabulkan, bisa saja nggak dikabulkan karena sebab-sebab yang lain. Ya kan? Namanya suasana bisa saja berubah. Sahabat ini mungkin sedang tawajuh, sahabat yang lain lagi nggak tawajuh, ya kan? Atau ada istijal atau ada unsur-unsur yang lain. Atau sebagian sahabat yang buta lebih memilih untuk napa? Pahala butanya di akhirat daripada sembuh di dunia. Ya kan? Kan seringkali orang datang pada Rasulullah mengadukan penyakitnya, maka Rasulullah SAW menawarinya, kalau kamu boleh milih, apakah milih sabar dengan penyakitmu aku janjikan surga, atau kamu milih tak aku doakan untuk sembuh. Maka banyak sahabat yang memilih apa? Sabar saja, ya kan? Jadi tidak merupakan suatu kelaziman. Intinya hadis ini atau cerita ini adalah cerita yang sabit, ya kan? Dan adanya lawazim yang diilzamkan tadi itu tidak merusakkan kesabitan daripada mukjizat ini. Rajal Bukhari, Imam Bukhari mentarid bahwa sesungguhnya kakinya Abdullah bin Atik itu terkena atau sakit, ya. Bahkan kalau dalam riwayat lain riwayat dikatakan patah tulang sebetulnya. Maka dia menjadi sembuh dengan saat itu juga dengan usapan baginda Rasulullah SAW. Dia Abdullah bin Atik ini waktu itu sedang dalam misi untuk membunuh salah seorang Yahudi, ya. Salah seorang Yahudi yang mana Yahudi itu senantiasa memprovokasi, menjadi provokator untuk memerangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memerangi baginda Rasulullah SAW. Saya lupa namanya. Akhirnya singkat cerita dia berhasil membunuh orang itu. Ini bukan Ka'ab bin Ashraf. Kalau Ka'ab bin Ashraf itu cerita lain, ini sesudah itu. Ka'ab bin Ashraf yang bentengnya masih ada sampai sekarang di mana, di kota Madinah, itu cerita lain. Nah, maka ini sesudah itu ada satu orang lagi. Jadi dulu provokatornya itu dua. Satu Ka'ab bin Ashraf, satu yang dibunuh oleh Abdullah bin Atik ini. Singkat cerita dia berhasil membunuhnya. Cuma karena saat itu kan pembunuhan itu terjadi di rumah yang gelap. Nah, waktu beliau turun tangga ini tergelincir. Akhirnya patah kakinya. Maka dengan susah payah dia sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah saat itu sedang sholat. Selesai sholat, maka disowankan lah, ya. Maka oleh Rasulullah SAW diusap kakinya ini, langsung sembuh saat itu juga. Langsung sembuh. Wa akhbaran ngabari sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi masaril musyrikina, kelawan tempat jatuhnya atau tempat tewasnya wong musyrik fi Badrin ing dalam perang Badar. Hadza utawi iku masra'u fulanin, dadi nggon matine fulan, wa hadza iku masra'u fulanin. Falam ya'tu mongko ora ngliwati sapa wahidun satu minhum saking musyrikin masra'ahu ing tempat jatuhnya musyrik wahid alladzi kang masra' sama kang ngarang ini sapa nabi hu ing ladzi rahu sapa Muslim, Imam Muslim. Wa akhbara lan ngabari sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ta'ifa kelan sak temene satu golongan min ummatihi saking umat Nabi iku yazuna bakal padha merangi berperang sapa Taif fil bahri ing dalam lautan kal muluki kadene raja-raja alal asirati ing atase singgasanane, dampar kenconone. Wa anna Ummah Haramin an sak temene Ummah Haram khalatu Anas bin Malikin, ya bibiknya Anas bin Malik iku minhum termasuk saking umat atau Taif.
Fakana mengko ana apa kejadian niku kadzalika kadene mengkono lah minhum. Terus pada waktu perang Badar, maka Nabi SAW mengkhabarkan atau mengasih tahu di mana saja tempat-tempat matinya orang musyrik. Ya, ini pemimpin-pemimpin orang musyrik ini oleh Rasulullah sudah dikabarkan. Nanti Abu Jahal akan tewas di sini, fulan akan tewas di sini, fulan akan tewas di sini, fulan akan tewas di sini. Nah, ada lebih dari kurang lebih 24 atau berapa itu pemimpin-pemimpin Quraisy yang mati di perang Badar, semua adalah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang tempat tewasnya mereka. Cara matinya macam-macam, tapi ternyata tempat matinya nggak ada yang lewati itu. Ya Rasulullah sebut ini di sini ya di situ betul. Walaupun ternyata apa dia terlukanya di tempat lain, lari-lari sampai situ baru mati ada. Tapi kalau tempatnya tidak ada yang kelewatan. Kalau cara matinya macam-macam. Kalau tafsir tentang cara mati kayak Abu Jahal itu nggak langsung mati. Ya kan kalau di Hikayatus Sahabah diceritakan tentang bagaimana pembunuhannya kan rada angel toh. Ya kan. Terjaga, ditebas, jatuh dari kuda nggak langsung mati, ada sahabat lain nebas lagi ya kan. Sampai yang musyarakah untuk membunuh Abu Jahal itu ada berapa? Ada empat orang sahabat, 2 orang ya kan, siapa itu Mu'adz bin Afra dan Muawiyah bin Afra kalau nggak salah, tambah lagi 1 sahabat Ansor, terus yang terakhir siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan. Terus seperti tuane Bilal mau nih kalau Umayyah bin Khalaf itu matinya angel. Tapi ternyata tempat matinya ya sesuai dengan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Ya, tidak ada satupun yang lewati itu. Ya, 1 jengkal saja tidak ada yang luput. Ini adalah mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Besok tanggal 17 Ramadan itu pas kejadian perang Badar itu, Masya Allah luar biasa ya. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhbarana Nabi SAW, dan Nabi SAW mengkabarkan bahwa nantinya akan ada satu golongan dari umatnya yang mereka akan perang di atas lautan, berperang bertempur di atas lautan dan menyeberangi lautan sebagaimana raja-raja di atas singgasananya, dengan penuh wibawa seperti raja-raja di atas singgasana, dan Ummu Haram termasuk mereka. Ini juga satu mukjizat. Ternyata terjadinya lama sesudahnya, sudah Rasulullah wafat sempat. Jadi ceritanya itu kan kaum muslimin berhasil menguasai Syam, menguasai Mesir, ya kan? Menguasai Syam dan menguasai Mesir. Maka orang Rom ini karena mereka punya angkatan laut terus merongrong terus. Ya, jadi terus menyerbu napa jenenge kota-kota yang di pinggir pantai itu diserbu terus sama, nanti diserbu ya karena punya kapal akhirnya terus bisa lari. Ya, jadi setelah bikin kerusakan, setelah membunuh, merampas harta, nyulik gampangannya ya, lari lewat laut, ya, lari lagi. Ya, itu kan repot. Maka terus para pemimpin, para gubernur-gubernur minta izin kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di zaman khalifahnya Umar untuk membentuk angkatan laut. Ya, membentuk angkatan laut. Maka pertama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu meminta atau bertanya kepada seorang sahabat yang pengalaman, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan laut itu, bagaimana sifatnya laut itu. Maka kemudian diceritakanlah tentang laut itu oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, tapi sifatnya ngeri. Sifatnya apa? Ngeri. Ini laut itu ya memang saat itu bahaya sekali. Namanya perjalanan laut itu kan dengan cuaca yang tidak bisa diduga, dengan maka hanya orang-orang pemberani saja yang di laut. Maka kalau ulama terdahulu itu
Nah, termasuk orang itu kalau mau melakukan perjalanan lewat laut, menurut sebagian ulama itu dia hanya boleh tasarruf seperti hartanya saja. Jadi kaya-kaya wis sekarat meh mati. Orang kok mau melakukan perjalanan lewat laut niku digolongkan seperti orang yang sudah hampir mati, karena memang lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Makanya hanya orang yang memang sangat berani saja yang berani mengarungi lautan. Masya Allah, nek sapa Amr bin As itu nggambar kene memang seperti masuk dalam lautan api. Satu buah kapal yang mengarungi lautan itu seperti seekor seekor cacing yang meniti di atas lidi atau meniti di atas jarum. Kalau miring sedikit langsung jatuh gitu. Ini ceritanya ngono kuwi lah. Maka Sayyidina Umar terus wah ini bahaya nek gini. Lebih banyak bahayanya daripada tidaknya. Akhirnya Sayyidina Umar tidak mengizinkan. Kemudian pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kembali usulan itu diajukan dan Sayyidina Utsman mengizinkan. Makanya dibentuklah angkatan laut pertama, yang membentuk adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sehingga beliau digelari oleh Sayyidina Utsman sebagai apa? Amirul Bahar. Amirul Bahar. Akhirnya ya singkat cerita kaum muslimin akhirnya bisa menaklukkan sampai ke Siprus. Siprus itu sekarang satu negara. Ya negara namanya Siprus juga di dekatnya Yunani. Dan sampai macam-macam, Masya Allah. Penguasaan di laut itu sampai luar biasa sekali. Nah, Ummu Haram radhiyallahu anha waktu itu Nabi SAW sedang qailulah di rumahnya Ummu Haram. Nabi sedang tidur, terus mimpi melihat itu bahwa umatnya itu akan berperang di lautan sebagaimana raja-raja di atas singgasananya. Maka beliau bangun mengkabarkan itu. Ummu Haram terus minta, ya Rasulullah doakan aku termasuk mereka. Nabi SAW bersabda, ya kamu termasuk bersama mereka. Kemudian beliau tidur lagi, mimpi lagi, bangun lagi, cerita hal yang sama. Ummu Haram minta lagi, ya Rasulullah doakan aku termasuk dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu termasuk golongan yang pertama. Berarti nggak akan ikut lagi golongan yang gelombang yang kedua, nggak akan ikut lagi. Ternyata betul seperti itu yang terjadi. Ya, diceritakan Ummu Haram ikut gelombang yang pertama perang. Nah, sampai selesai menaklukkan Siprus, ketika mau pulang. Ya, kebanyakan riwayat mengatakan ketika mau pulang itu beliau ketika mau naik ke kapal lagi itu keledainya tiba-tiba berot, terus beliau jatuh, patah lehernya, meninggal dunia. Akhirnya dikuburkan di situ. Diceritakan kuburnya itu yang dikuburkan dalam satu komplek itu, satu tempat itu bersama beliau 7 orang. Nah, beliau dan 7 orang sahabat yang lain. Nah, sampai sekarang kubur itu masih diziarahi. Banyak kalau zaman ya dari dulu sampai sekarang banyak sekali orang yang mendapat hidayah ya dengan menziarahi kuburnya sapa Ummu Haram tersebut. Bahkan sampai orang-orang yang kafir, orang Kristen pun pada menjuluki kuburan itu dengan nama kuburan orang yang soleh, kuburan orang baik. Padahal aslinya kan musuhan, mereka orang Romawi kan. Mereka orang Romawi kan musuhan dengan pasukan Islam, tapi mereka mengatakan ini adalah kuburan seorang yang soleh, seorang yang baik. Wa qala lil Hasan, wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasani, maring Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Innabni, saat temene anakku, tegese putu, maksudnya anak itu cucu nang kene. Hadza ya ibni iku sayyidun, merupakan seorang penghulu, seorang napa tuan. Wala Allah, muga-muga Allah atau mesti Allah iku ayusliha, mendamaikan sapa Allah bihi kelawan ibni baina fi'ataini antara dua golongan azimataini kang gedhe karone apa fi'atain minal muslimina saking muslim. Fasalama mongko menyerahkan
sapa Sayyidina Hasan al-amra ing perkarane, yakni masalah kekhalifahan atau kepemimpinan li Muawiyah maring Sayyidina Muawiyah. Ruang riwayatake hadis sapa al-Bukhari, Imam Bukhari. Nabi SAW menyifati Sayyidina Hasan dengan mengatakan inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid atau penghulu atau pemimpin. Jadi memutlakan kata anak bagi cucu, bagi keturunan itu ya biasa gitu. Bukan termasuk ingkar dengan nasab. Nah aku saiki bilang misalnya aku putrane Mbah Romo Agung ya ora salah. Gitu. Ora salah karena itlak yang seperti ini biasa. Wala Allah ayuslabi baina fi'ataini azimatain minas muslimin, dan Allah nanti akan mendamaikan dengan asbab anakku ini atau di asbab cucuku ini, nanti Allah akan mendamaikan di antara dua golongan yang besar di antara orang muslim. Ini menunjukkan bahwa konflik atau pertempuran yang terjadi antara Sayyidina Ali yang kemudian diteruskan oleh Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Muawiyah itu adalah pertemuan yang terjadi di antara dua golongan dari kaum muslimin. Dengan pengakuan dari baginda Nabi SAW sendiri mengatakan dua golongan itu adalah dua golongan orang muslimin. Ya, maka walaupun ya gampangane napa jenenge bukan gampangan ini. Ulama ya akhirnya memberikan gambaran atau memberikan garis batas bagi kita semua bahwa apa yang terjadi di kalangan sahabat itu kita tidak boleh membahasnya. Ya. Segala pertempuran yang terjadi di antara sahabat, segala fitnah yang terjadi di antara sahabat, ikhtilaf yang bahkan sampai kepada pertumpahan darah yang betul-betul terjadi di zaman sahabat, semua itu hendaknya kita diam. Kita tidak boleh membahasnya. Pertama apa? Pertama karena itu adalah berkaitan dengan sahabat, orang-orang yang telah disaksikan keimanannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih-kekasih dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, karena Rasulullah SAW ini telah menyaksikan bahwa mereka adalah orang Muslim, ya kan? Nah, mereka adalah orang Muslim, maka ini adalah khilaf yang terjadi di antara dua orang Muslim. Ini sekaligus menolak pendapatnya orang Syiah yang mengatakan bahwa orang yang memusuhi Sayyidina Ali itu hukumnya kafir. Ini tidak betul, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda apa? Fi'ataini azimataini minal muslimin, dua golongan yang besar dari orang Muslim. Berarti yang golongan bersama Sayyidina Hasan itu Muslim, golongan yang bersama musuhnya Sayyidina Hasan waktu itu juga Muslim. Nah, oleh karena mereka Muslim inilah maka Sayyidina Hasan mau untuk mengalah sehingga terjadilah perdamaian. Nah, enggak. Jadi ceritanya itu kan zaman dulu karena terjadi ikhtilaf, akhirnya terjadilah pertempuran pertama antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah Sayyidina Ali dibunuh, maka kemudian yang mimpin adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Maka hampir mau berperang lagi, udah masing-masing bawa pasukan lagi, jumlahnya yang sama besarnya. Jumlahnya yang sama besarnya. Maka begitu melihat jumlah yang demikian besar dan kemungkinannya akan jadi pertumpahan darah yang begitu banyak sekali, darah kaum muslimin akan tertumpah. Maka Sayyidina Hasan terus berpikir, ini kalau diterus-teruskan ini adalah menumpahkan banyak sekali darah kaum muslimin. Ini perkara yang tidak sesuai. Maka akhirnya beliau mau untuk mengalah, mengakui atau menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Muawiyah. Ya, tadinya khalifah sesudah Sayyidina Ali adalah Sayyidina Hasan, akan tetapi diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka akhirnya berdamailah dua pasukan ini. Nah, sehingga tahun kejadian ini dinamakan sebagai Amul Jamaah atau tahun
berkumpul lagi, tahun berjamaah lagi. Kenapa? Karena khilaf yang sudah bertahun-tahun terjadi bisa terdamaikan pada waktu itu. Nah, ini adalah satu mangkobah atau satu manaqib, satu keistimewaan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Tapi nek cara wong Syiah piye? Nek cara wong Syiah ini penghinaan. Nah ini, makanya Syiah itu yang mereka katakan sebagai pendukung Ahlul Bait, sebagai Ahlul Bait, ini palsu. Ini hanya pengakuan palsu. Kenyataannya apa? Kenyataannya mereka nggak suka dengan ini. Bahkan mereka karena amal jamaah ini, karena perdamaian ini, mereka kemudian mengatai Sayyidina Hasan, menjuluki Sayyidina Hasan sebagai apa? Mudhillul muslimin, orang yang menghinakan orang muslim. Kalau betul mereka pengikut Ahlul Bait, masa mereka akan menghina seorang penghulu Ahlul Bait, seorang pemimpin Ahlul Bait seperti itu? Menjuluki seorang, ya kan, pembesar Ahlul Bait seperti itu kan nggak mungkin, ya nggak? Ya, mereka menjuluki Hasan radhiyallahu anhu sebagai apa? Mudhillul muslimin. Padahal Sayyidina Hasan ini adalah orang yang banyak sekali sabda Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang fadilihnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Maka apa yang dikatakan orang Syiah bahwa mereka adalah pendukung Ahlul Bait, pelindung Ahlul Bait, ini adalah palsu belaka. Dan khilaf antara kita dengan Syiah ini bukan sedikit. Sekarang sering disetir bahwa seolah-olah khilaf antara kita dengan Syiah itu seperti khilaf antara kita dengan madhab-madhab yang lain. Ya, seperti khilaf antara Syafi'i dengan Hanafi, Syafi'i dengan Hambali. Enggak, tidak sesederhana itu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, khilafnya dalam furu' fiqhiyah, tidak ada khilaf di dalam apa? Akidah. Terus dasar pengambilan masih satu, Al-Quran satu, hadis satu, ya kan, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Kitab-kitabnya satu, manhaj untuk mengambilnya juga masih satu. Maka khilafnya itu adalah pada cabang-cabang, pada furu'. Sedangkan khilaf antara sunnah dengan Syiah itu adalah mulai dari imaniyahnya, dari akidahnya, sampai syariahnya, sampai semua seginya ada khilaf semua. Dari iman, rukun iman mereka, rukun imannya 6, tapi lain dengan 6-nya kita, ya kan? Kalau kita rukun iman apa? Iman pada Allah, pada Nabi, ya kan? Pada kitab-kitab Allah, pada malaikat, ya kan? Pada hari akhir, dibangkitkan setelah mati. Kalau mereka 4 itu sama, 2 yang berbeda, yaitu tentang apa? Imamah dan imamah dan apa? Nama saya jadi kebangkitannya itu kebangkitan imam gitu loh intinya. Kebangkitannya bukan kebangkitannya, ini kebangkitan apa? Imam. Karo sing kudu beriman bahwa imam mereka yang 12 itu adalah merupakan apa? Rukun iman. Kalau nggak beriman dengan itu maka berarti dia kafir. Berarti ini kan sudah berbeda sekali. Ya. Pengambilan hukum lain. Mereka hadisnya bukan Bukhari, bukan Muslim. Ya, punya kitab sendiri, punya hadis sendiri, punya anu sendiri. Intinya apa? Perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah perbedaan yang sangat jauh sekali. Tidak sama dengan perbedaan antar madzhabul arba'ah. Ya. Nek soal hidup berdamai dengan mereka piye ya ora apa-apa urip. Tapi nek soal akidah ya aja gelem dicampur. Nek soal hidup ya urip apa, namanya hidup bertetangga. Bertetangga karo wong kafir wae ora apa-apa to. Ya ora. Ya, bertetangga sama orang kafir bukan berarti kalau kita tetangganya orang kafir kudu dibacok. Ngene ya ora kena kok. Ya ora. Tapi kalau soal akidah ya jangan mau untuk dicampur-campur. Ini penting untuk kita semua mengetahuinya. Wa akhbara lan ngabarake sapa Kanjeng Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatli Abhalah dzil khimari, kang duweni apa kemul. Khimar itu kerudung, tapi maknane kerudung itu sing buat apa? Selimut nganu gitu. Karena dia laki-laki. Wa huwa utai Abhalah itu al-Aswad al-Anasi al-Aswad al-Anasi al-Kadzab
kang banget goroe lailata qatli ing dalam dinane kematiane Aswad Anasi wa biman lan ngabare iki kelawan wong kota kang mateni sapa man hu ing Aswad bison'a ing dalam tanah Son'a al-Anasi seorang pendusta pada hari kematiannya dan tentang siapa yang membunuhnya. Jadi sebelum Nabi wafat itu ada 2 orang yang ngaku Nabi. Ya, 2 orang yang ngaku Nabi. Kalau sesudah Nabi wafat ada tambahan 7 lagi. Ya. Ini yang kemudian dikatakan sebagai apa? Murtadnya orang-orang Arab pada waktu Nabi wafat. Nah, sebelum Nabi wafat itu ada 2 yang ngaku Nabi. Satu Aswad al-Anasi, yang kedua Musailamah al-Kadzab. Cuma Aswad al-Anasi ini mati waktu Nabi SAW masih hidup. Di singkat cerita dia ngaku Nabi di Yaman, akhirnya dia bisa menguasai Yaman. Sehingga dia berhasil membunuh gubernur yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai waktu itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ditunjuk untuk berdakwah di Yaman pun sempat terdesak. Sempat terdesak. Jadi awalnya gubernur yang Yaman yang pertama yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW itu adalah sebetulnya Bazan kalau nggak salah namanya. Bazan itu sebetulnya aslinya utusan yang diutus oleh Raja Persia untuk menangkap Rasulullah SAW. Datang ke Madinah, akhirnya Rasulullah bersabda tentang kematiannya Raja Persia bahwa Tuhanku sudah membunuh Tuhanmu, kata Nabi SAW. Akhirnya dia beriman, gitu loh. Nah, karena dia beriman oleh Rasulullah SAW dikukuhkan sebagai gubernur Yaman. Terus dikirimlah Mu'adz bin Jabal untuk membantu dakwah sekaligus menjadi mufti di sana. Dia meninggal diganti oleh anaknya. Ya. Nah, Aswad waktu itu terus muncul Aswad Anasi. Nah, anaknya ini dibunuh oleh Aswad al-Anasi. Kemudian keadaan sampai gawat. Akhirnya singkat cerita Aswad Anasi berhasil dibunuh. Yang membunuh namanya seorang sahabat namanya Fairuz ad-Dailami. Nah, ini Rasulullah SAW pada waktu kematiannya itu beliau langsung mengkabarkan. Beliau bersabda kepada sahabatnya bahwa tadi malam Aswad al-Anasi, atau dalam sabdanya ini Abhalah dil Khimar, telah dibunuh. Yang membunuhnya adalah rajulun soleh Fairuz ad-Dailami. Ya. Ini mukjizat, ya, mukjizat. Ya. Nah, zaman saiki zaman saiki ono HP. Nah, mungkin saja nih zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa. Dari mana Nabi tahu? Ya kan? Dari mana Nabi tahu? Kalau zaman sekarang ada HP, ya kan, masuk WA jadi status wes langsung kabeh wong seluruh alam tahu, ya kan? Ini zaman dulu. Nah, makanya ini adalah menunjukkan kudratullah, zat yang sekarang mampu untuk menyampaikan kabar dalam waktu singkat ke seluruh alam dengan wasithah HP, mampu juga menyampaikan kabar tanpa HP. Ya, langsung dikabarkan kepada Rasulullah, nggak perlu HP, nggak perlu pulsa, nggak perlu provider, nggak perlu apa-apa. Wa akhbara bi mautin Najasyi yauma mauti. Demikian juga beliau mengkabarkan tentang kematiannya Raja Najasyi pada hari kematiannya. Ini luar biasa sekali, ya. Waktu meninggalnya Najasyi, padahal dari Najasyi dari mana itu? Madinah sampai ke Ethiopia sampai ke Habsyah ini berapa ribu kilometer, jauh sekali. Perjalanan berbulan-bulan, namun Rasulullah SAW mengetahuinya dan langsung mengkabarkannya kepada para sahabat, dan langsung dilaksanakan salat ghaib. Jadi dalilnya salat ghaib, atau pertama kali dilaksanakannya salat ghaib itu adalah untuk mensolati Najasyi. Ya. Ini semua adalah kemukjizatan atau khosois dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di zaman itu tidak ada wasithah
untuk bisa mengetahuinya kecuali semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita, kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah syamilah wa li hifdina jamil muslimin wal bala rafi'il fitan wal mihan wal bala wal